Sword of Coming, episode 465. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di lantai 2 bangunan bambu itu, Chen Pingan duduk dengan kaki bersilang dan tinju menekan lututnya, terengah-engah sementara darah menetes dari wajahnya ke tanah. Untungnya, salah satu sifat bangunan bambu itu adalah bahwa bangunan itu pada dasarnya merupakan jimat pembersih raksasa, jadi tidak perlu khawatir darahnya akan meninggalkan noda. Namun, ia mendengar bahwa gadis kecil berbaju merah muda itu datang setiap hari untuk membersihkan lantai 2 dengan ember air kecil di tangannya, dan akibatnya, dialah satu-satunya orang luar yang diizinkan masuk ke lantai 2. Sesi sparring pertama telah berakhir, dan hasilnya terlihat jelas dari kondisi fisik Chen Pingan dan Cui Cheng yang sangat berbeda. Chen Pingan hampir tidak dapat dikenali, sementara Cui Cheng bahkan tidak berkeringat sama sekali. Hasil ini bukanlah sesuatu yang luar biasa, tetapi Chen Pingan tetap merasa ada sesuatu yang agak aneh. Di masa lalu, pertandingan sparring mereka hanyalah kasus di mana dia menerima pukulan sepihak, tetapi pertandingan sparring kali ini tampaknya lebih menekankan pada pengasah teknik dan niat tinjunya. Terkadang, Cui Cheng bahkan berhenti sejenak untuk memberikan instruksi tentang teknik tinjunya. Adapun apakah Chen Pingan dalam kondisi untuk mendengarkan nasihatnya dan apakah dia memiliki kemampuan untuk mengingat nasihat tersebut, itu tampaknya tidak penting bagi Cui Cheng. Bukankah aku perlu memurnikan tubuhku, 3 jiwa abadi, dan 7 wujud fana? Chen Pingan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Jika aku sudah mengajari seorang anak cara menggunakan sumpit, apakah aku perlu mengajarinya lagi di usia yang lebih tua? Apakah kau sebodoh itu, atau aku yang begitu buta karena memilih orang sebodoh itu sebagai muridku? Cui Cheng mencibir. Chen Pingan agak curiga dengan jawaban ini. Pemurnian Qi adalah proses yang harus dilakukan di setiap tingkatan bagi para praktisi bela diri, dan itu berbeda dari para pemurni Qi setelah memperoleh teknik rahasia abadi karena mereka umumnya diajarkan dasar-dasarnya oleh guru mereka sebelum berkultivasi sendiri. Cui Cheng tampaknya tidak ingin membahas masalah ini secara panjang lebar, dan dia mengubah topik pembicaraan sambil bertanya, "Ku dengar kau sering berlatih tanding dengan Zulian dengan tingkat kultivasinya yang ditekan hingga tingkat tubuh Vajra, benarkah begitu?" Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. "Sangat sulit bagi saya untuk mengimbanginya." Namun, Cui Cheng menggelengkan kepalanya sambil mencibir, pertandingan sparring itu terlalu jauh dari kenyataan dan tidak ada gunanya. Zulian tidak berani membunuhmu, dan kau tahu itu, jadi kalian berdua seperti sepasang kekasih yang bertengkar. Dia akan menepukmu dengan lembut, kau akan membalas dengan tendangan setengah hati. Apa gunanya itu bagimu? Chen Pingan tak kuasa menahan rasa merinding mendengar analogi ini. "Mulai besok, suruh Zulian datang ke lantai 2, dan aku akan mengawasi pertandingan sparring kalian," instruksi Cui Cheng. "Apa bedanya?" tanya Chen Pingan. "Kau pikir itu tidak akan membuat perbedaan?" Cui Cheng mencibir. "Jika Zulian terus menyerangmu tanpa niat membunuh, maka aku akan membunuhnya di tempat. Bagaimana menurutmu perbedaannya? Pastikan untuk memperingatkan Zulian agar dia menganggap ini serius. Aku tidak ingin mengulangi hal yang sama pada mayatnya." "Apakah Anda menyukai Zulian, senior?" tanya Chen Pingan sambil tersenyum. Ekspresi tidak senang muncul di wajah Cui Cheng saat dia berkata, "Aku harus benar-benar menghilangkan kecerdasanmu, dan hanya dengan begitu kau akan sedikit bisa ditoleransi olehku." Chen Pingan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku tidak pernah sekalipun berhasil melukai Zulian secara serius selama pertandingan sparring kami, bahkan dengan tingkat kultivasinya yang ditekan hingga tingkat tubuh Vajra, dan jelas dari sanjungannya setelah pertandingan sparring itu bahwa dia belum pernah didorong hingga batas kemampuannya. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya." Cui Cheng terkekeh. Senyum puas muncul di wajah Chen Pingan setelah mendengar hal ini. Ada banyak orang di dunia ini yang tidak takut menghadapi kesulitan, tetapi jarang sekali kesulitan tersebut selalu berujung pada hasil yang positif. Chen Pingan tidak tahu mengapa Zulian tinggal di gunung tertindas selama 3 tahun tanpa meminta untuk berlatih di bawah Cui Cheng, tetapi fakta bahwa Cui Cheng telah mengambil inisiatif untuk memintanya sebagai berkah yang luar biasa baginya, mengingat ia telah menghadapi hambatan yang sangat berat baik dalam teknik tinjunya maupun basis kultivasinya.
Dalam hampir semua hal lainnya, Chen Ping'an hanya akan memberikan saran kepada orang yang bersangkutan tanpa memaksa mereka untuk mengambil tindakan apapun. Keputusan Sui Yubian untuk pergi ke Sekte Tablet Giok telah dibuat atas kemauannya sendiri, begitu pula keputusan Si Rou untuk menerima tubuh abadi. Namun, jika Zulian menyatakan keengganannya untuk berlatih di bawah bimbingan Cui Cheng karena suatu alasan, maka Chen Ping'an pasti akan berusaha membujuknya dengan lebih gigih. Tentu saja salah untuk bersikap sentimental kepada orang-orang di sekitarmu, tetapi kau harus ingat bahwa mencapai puncak jalan bela diri pada akhirnya adalah pengejaran yang sangat sepi, jadi kau harus siap untuk itu, kata Cui Cheng tiba-tiba. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Suatu kali saya mempelajari teknik pedang teoretis dari menonton permainan Go, dan itu berkaitan dengan pemutusan dan pembatasan. Itu membantu saya mengatasi banyak rintangan sulit selama saya berada di danau gulungan bambu. Sebelum Chen Ping'an sempat berbicara lebih lanjut mengenai masalah itu, Cui Cheng mencemooh, seperti yang diharapkan dari pendekar pedang perkasa dengan dewa pedang di punggungnya. Teknik tinjumu paling banter biasa-biasa saja, tetapi kau memiliki bakat luar biasa dalam ilmu pedang. Sepertinya aku menghalangimu untuk menjadi dewa pedang yang maha kuasa. Apa yang bisa kulakukan? Firasat buruk menyelimuti hati Chen Ping'an, dan dia segera membanting telapak tangannya ke tanah, membuat dirinya tergelincir mundur di lantai sambil tetap duduk untuk menghindari pukulan yang pasti akan datang. Adapun untuk bangun sebelum mengambil tindakan menghindar, itu sama sekali tidak mungkin karena jelas akan terlalu lambat. Tentu saja, Cui Cheng menghentakkan kakinya ke tanah, menyebabkan bangunan bambu itu bergetar hebat hingga Chen Ping'an terlempar ke udara, dan segera setelah itu Cui Cheng menerjangnya seperti pembawa malapetaka. Seandainya dia melepaskan teknik penghancur formasi kavaleri berat, maka itu akan baik-baik saja. Chen Ping'an hampir saja hanya dengan satu pukulan, dan hanya merasakan sedikit rasa sakit. Namun, Cui Cheng jelas tidak berniat membiarkannya lolos begitu saja, melainkan memilih untuk menggunakan teknik tabuhan gendang dewa miliknya. 14 pukulan dilayangkan secara beruntun, dan tubuh Chen Ping'an terus melayang tak berdaya seperti daun willow yang tak berdaya tertiup angin. Saat akhirnya ia jatuh ke lantai, ia sudah tidak sadarkan diri. Terkena lebih dari 10 pukulan dari teknik tabuhan gendang dewa milik Cui Cheng benar-benar pengalaman yang tak terlukiskan, dan meskipun Chen Ping'an benar-benar tidak sadarkan diri, tubuhnya masih berguling-guling di lantai. Cui Cheng mengamatinya sejenak, lalu mengangguk puas. Reaksi dari Chen Ping'an ini memberitahunya bahwa niat tinjunya benar-benar telah hidup. Niat tinju seorang master bela diri sejati sangat sensitif sehingga bahkan ketika mereka tertidur lelap, mereka masih dapat mendeteksi bahkan sedikit pun niat membunuh dari seorang penyerang, dan itu sudah cukup bagi niat tinju mereka untuk membuat mereka berdiri dan menyerang untuk membunuh penyerang tersebut dengan satu pukulan. Namun, itu belum akhir dari penderitaan Chen Ping'an. Cui Cheng mengarahkan tendangan ke semburan ki sejati murni yang mengalir melalui tubuh Chen Ping'an seperti naga api, memutusnya dengan akurasi tepat seperti unit kavaleri elit yang menerobos formasi musuh. Seluruh persendian Chen Ping'an seketika mulai berderak dan meletus seperti petasan, dan karena energi astral Cui Cheng melewati tubuhnya tanpa henti, ki sejati yang tersebar dengan cepat berkumpul kembali. Selama pertempuran di kota Naga Tua, bahtera pemakan pedang milik Du mau menembus perut Chen Ping'an, dan alasan mengapa efek samping dari luka itu sangat merepotkan untuk ditangani terletak pada kenyataan bahwa energi bahtera pemakan pedang akan tetap berada di tubuhnya dan terus-menerus menggerogoti jiwanya, dan sangat sulit untuk dikeluarkan. Sebaliknya, tendangan Cui Cheng tidak memiliki kekurangan seperti itu. Inilah sebabnya mengapa dikatakan bahwa tinju seorang seniman bela diri tingkat akhir sekuat tsunami yang menghancurkan kota, tetapi juga sehalus dan setepat pedang terbang yang melesat melewati lubang jarum. Kemampuan untuk memutuskan ki sejati seorang seniman bela diri tanpa merusak kemurniannya adalah salah satu kemampuan khas dari seniman bela diri di 3 tingkat penempaan pikiran. Bagi para praktisi bela diri di bawah tingkat tubuh Vajra, begitu ki sejati mereka terputus, maka ki sejati tersebut akan terputus sepenuhnya, memaksa mereka untuk menghirup ki sejati yang baru. Setiap kali mereka melakukannya, itu akan menjadi momen kerentanan, sehingga tidak mungkin mereka dapat terlibat dalam pertempuran berkepanjangan dengan para kultivator yang kuat. Namun, metode pelatihan ini tidak cocok untuk semua calon praktisi bela diri. Itu seperti menuangkan sesendok bubur panas mendidih ke dalam mangkuk yang direntangkan.
Bagi orang biasa, bubur itu akan terlalu panas, dan mereka tidak hanya akan menjatuhkan mangkuknya, tetapi juga akan membakar tangan mereka. Baik Chen Yuanji maupun murid perempuan baru Pak Tua yang adalah para jenius bela diri, tetapi mereka tidak akan mampu menahan kerasnya gaya pelatihan ini. Namun, masing-masing dari mereka memiliki jalan sendiri yang terbentang di hadapan mereka. Seringkali tampak seolah-olah hanya ada satu jalan yang tersedia dalam mengejar ilmu bela diri, tetapi pada kenyataannya, jalan tunggal itu memiliki banyak cabang kecil. Ada keuntungan dan kerugian bagi wanita yang berlatih seni bela diri. Selama perjalanannya di benua ilahi bumi tengah, Cui Cheng secara pribadi menyaksikan banyak master seni bela diri wanita yang sangat berbakat yang telah mencapai puncak dalam aspek seni bela diri yang lebih halus dan lembut, bahkan membuat Cui Cheng kagum dan takjub. Selain itu, wanita seringkali hidup lebih lama daripada pria, sehingga memungkinkan mereka untuk menempuh jalan seni bela diri lebih lama daripada rekan-rekan pria mereka. Salah satu penyesalan terbesar dalam hidup Cui Cheng adalah dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk melawan Dewi bela diri dari benua ilahi bumi tengah, dan dia hanya bisa berharap Chen Pingan dapat mewujudkan keinginan ini untuknya. Bukan berarti Cui Cheng meremehkan para pahlawan wanita di dunia, tetapi ia merasa tidak nyaman karena puncak jalan bela diri di 4 dunia hanya diduduki oleh seorang wanita. Saat ini, Chen Pingan lebih rendah dari Cao Qi, tetapi Cui Cheng sama sekali tidak mempermasalahkannya. Sifat Chen Pingan yang paling menonjol adalah ketahanan dan kemampuan belajarnya. Lalu bagaimana jika Cao Qi adalah seorang jenius bela diri yang hanya terlihat dalam 1000 tahun? Lalu bagaimana jika dia mencapai tingkat ke-9 atau bahkan tingkat ke-10 lebih dulu daripada Chen Pingan? Dia tetap harus menunggu musuh yang sepadan muncul dan menantangnya untuk memperebutkan posisi tingkat ke-11. Tentu saja, jika Chen Pingan terlalu lambat untuk sampai ke sana, maka mungkin Cao Qi akan bersaing dengan selirnya. Jika selirnya sudah berada di tingkat ke-11, maka dia akan beralih ke lelaki tua yang suka memancing paus di atas lautan awan. Cui Cheng menghela napas pelan sambil berjongkok dan dengan lembut menyeka darah dari wajah Chen Pingan dengan ibu jarinya. Jika berbicara tentang kemampuannya untuk menanggung kesulitan, dia jauh lebih unggul daripada Cui Chan pada usia yang sama. Bagi mereka yang berasal dari keluarga kaya dan bangsawan, tidak butuh banyak usaha untuk mencapai puncak kesuksesan, mengingat kemewahan yang mereka miliki sejak lahir. Bahkan jika mereka tidak memiliki aspirasi yang tinggi, mereka tetap bisa menghabiskan hari-hari mereka dalam kemewahan dan kesenangan materi. Sebaliknya, bagi mereka yang berasal dari latar belakang miskin, terlepas dari apakah mereka mampu meraih kesuksesan atau tidak, mereka pasti harus mampu menanggung kesulitan. Cui Cheng duduk di samping Chen Pingan, dan dengan lambaian lembut lengan bajunya, pintu ruangan terbuka lebar, membiarkan angin pegunungan masuk. Napas Chen Pingan menjadi sangat lambat dan teratur. Tidur pulas seperti kayu mati adalah cara terbaik bagi seorang seniman bela diri sejati untuk beristirahat dan memulihkan diri, namun Chen Pingan belum pernah tidur nyenyak selama berada di danau gulungan bambu. Di mata Cui Cheng, Chen Pingan tidak cukup memperhatikan kualitas tidur selama perjalanannya, dan hanya saat berlatih meditasi berdiri dan duduk barulah ia berada dalam keadaan agak rileks. Jika tidak, jika ia terus-menerus tegang, bahkan jika suatu hari nanti ia tidak dipukuli hingga tewas, pasti akan muncul kekurangan dalam perkembangan seni bela dirinya. Namun, Cui Cheng memilih untuk tidak membahas masalah ini dengan Chen Pingan, sama seperti dia tidak memberitahu Chen Pingan tentang warisan keberuntungan bela diri yang akan menimpa para seniman bela diri terkuat di setiap tingkatan. Beberapa rintangan harus diatasi sendiri agar seseorang benar-benar dapat mengembangkan pemahaman mendalam tentang di mana mereka telah melakukan kesalahan. Jika tidak, bahkan ceramah dari Sang Bijak Agung sendiri mungkin tidak akan banyak membantu. Cui Cheng menatap ke kejauhan sambil bergumam pada dirinya sendiri, meskipun begitu, klan-klan terkemuka juga berasal dari latar belakang sederhana. Hanya saja, klan-klan kaya dan bangsawan takut kehilangan kekayaan dan kekuasaan mereka dari generasi ke generasi, sementara kaum miskin takut bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar dari lingkaran kemiskinan dari generasi ke generasi. Begitu gunung tertindas memiliki sektenya sendiri, masalah yang akan dihadapinya akan berbeda dari masalah yang dihadapi banyak klan kaya dan istana abadi. Konflik tidak akan muncul karena siapa yang salah dan siapa yang benar. Sebaliknya, ini akan menjadi masalah siapa yang lebih benar.
Masalah-masalah semacam itu bisa jadi sangat sepele, tetapi juga bisa sangat berdampak besar, dan ini hanya masalah apakah Chen Ping'an dapat meyakinkan masa ketika saatnya tiba. Itu akan menjadi ujian yang berbeda bagi kondisi mentalnya dibandingkan dengan apa yang harus ia alami di danau gulungan bambu. Cui Cheng mengalihkan pandangannya ke Chen Ping'an yang tak sadarkan diri sambil tersenyum dan berkata, takut akan kematian adalah hal yang baik. Kau masih sangat muda, jadi pastikan kau tidak mati, apapun yang terjadi. Masih banyak hal di luar sana yang bisa kau lihat. Saat ini, kau bahkan belum melihat ke-9 benua di dunia megah. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak seolah-olah suasana hatinya sedang sangat baik, dan dia berkata, tentu saja, aku tetap akan menang meskipun aku harus menurunkan tingkat kultivasiku ke level kelima, tetapi aku pasti akan menerima banyak pukulan darimu, jadi meskipun aku menang, itu tetap akan menjadi kehilangan muka bagiku. Kau pikir kau punya kelicikan dan tipu daya untuk menandingiku sekarang hanya karena kau sudah melakukan beberapa perjalanan jauh. Kau masih harus menempuh jalan panjang, dasar bocah kecil. Ekspresi serius kemudian muncul di wajahnya saat dia menyatakan, sudah saatnya kau membuat terobosan. Selama kau tidak tertinggal 2 tingkat atau lebih dari Cao Qi, kau selalu bisa mengejar ketinggalan suatu hari nanti. Ketika saat itu tiba, kau bisa dengan mudah mengalahkannya bahkan 30 kali berturut-turut sebagai balas dendam, apalagi 3 kali. Ekspresi murung tiba-tiba muncul di wajah Cui Cheng. Meskipun ia yakin Chen Ping'an memiliki masa depan yang cerah, pikiran bahwa proses ini akan sangat panjang membuatnya berada dalam suasana hati yang buruk. Dengan mengingat hal itu, tatapan marah tiba-tiba muncul di matanya saat melihat Chen Ping'an yang tak sadarkan diri, dan dia mengayunkan lengan bajunya ke arahnya sambil membentak, bangun. Apa kau babi pemalas? Jangan tidur di tengah latihanku. Chen Ping'an terlempar ke udara akibat hembusan angin kencang sebelum menabrak dinding dan terbangun dalam keadaan linglung. Saat itu, Cui Cheng sudah berdiri, dan dia melangkah maju dengan ekspresi muram sebelum menghentakkan kakinya dengan keras. Chen Ping'an buru-buru berguling ke samping, nyaris saja terhindar dari injakan itu. Hanya ketika Anda mampu menghadapi seniman bela diri tingkat tubuh Vajra dalam pertarungan hidup dan mati dan tidak mengalami kekalahan yang terlalu telak, barulah Anda diizinkan meninggalkan gunung. Setelah memenuhi prasyarat itu, Anda dapat pergi dan melakukan apapun yang Anda inginkan, baik itu mengunjungi teman-teman Anda di wilayah tengah benua botol berharga timur atau menjelajahi benua buluh lengkap utara. Namun, jika Anda tidak bisa melakukan itu, maka Anda harus tetap tinggal di sini. Jika tidak, Anda hanya akan menyerahkan kekayaan Anda kepada orang lain bersama dengan hidup Anda. Apakah itu sesuatu yang menarik bagi Anda? Tidak, aku tidak bisa mati, seru Chen Ping'an sambil menggelengkan kepalanya. Mengapa? Apa yang membuat hidupmu lebih berharga daripada hidup orang lain? Tanya Cui Cheng. Karena guru bela diri saya adalah Cui Cheng, jawab Chen Ping'an. Cui Cheng sedikit ragu-ragu mendengar ini, lalu mengangguk puas sambil berkata, aku tahu itu bukan sanjungan yang munafik. Akan sangat tidak pantas jika aku tidak memberimu pukulan sebagai balasan atas pernyataan jujurmu itu. Cui Cheng menerjang Chen Ping'an seperti gunung, dan yang terakhir langsung pingsan lagi. Cui Cheng menghentakkan kakinya ke tanah, mengguncang Chen Ping'an yang tak sadarkan diri hingga terangkat ke udara dan membuatnya sadar kembali, hanya untuk kemudian membuatnya pingsan lagi dengan tendangan menyapu. Siklus ini berulang terus-menerus, menempatkan Chen Ping'an dalam siksaan yang mengerikan, sementara Cui Cheng dengan senang hati menjadi penyiksanya. Akhirnya, Cui Cheng melayangkan tendangan menyapu ke leher Chen Ping'an, membuatnya berputar-putar beberapa kali. Setelah mendarat di tanah, dia terhuyung beberapa langkah, tetapi tendangan itu tidak sekuat tendangan sebelumnya, jadi dia tidak terjatuh ke lantai. Chen Ping'an sedikit membungkuk saat ia mengadopsi bentuk keras Zulian sambil mundur dengan melakukan meditasi berjalan 6 langkah ke belakang, dan sepanjang waktu, matanya tetap tertuju pada Cui Cheng tanpa sedikit pun penyimpangan. Ia telah dipukuli dengan sangat brutal sehingga baik posisi tinjunya maupun niat tinjunya bergoyang tidak stabil, tetapi ada aura yang samar di sekitarnya, dan ia benar-benar diam, seperti seorang biksu tua dalam keadaan meditasi mendalam. Cui Cheng tersenyum sambil berkata, baiklah, cukup untuk hari ini. Kamu akan hancur berantakan jika aku terus begini. Chen Ping'an tetap diam tak bergerak. Cui Cheng mengangguk setuju sambil memuji, bagus sekali,
kau baru saja menyelamatkan dirimu dari pukulan. Turunlah ke bawah sendirian dan mandilah dengan ramuan obat. Pastikan airnya tidak pernah dingin, dan kau hanya boleh keluar dari bak mandi ketika kau bisa memanaskan air hingga mendidih dengan ki sejatimu. Kalau tidak, kau bisa tetap di sana dan berlatih gaya renang anjing sesukamu. Weibo sudah menyiapkan ramuan obatnya, suruh gadis kecil berbaju merah muda itu memanaskan air untukmu. Barulah kemudian Chen Ping'an terhuyung-huyung keluar dari ruangan sebelum tersandung menuruni tangga. Saat melakukannya, ia terpaksa berpegangan pada pagar untuk menopang tubuhnya, dan itu sedikit mirip dengan saat ia tersandung menuruni gunung dalam keadaan kelelahan setelah memasuki pegunungan untuk membakar arang saat masih kecil. Gadis kecil berbaju merah muda itu sudah mulai memanaskan air di lantai bawah. Sembari melakukan itu, Chen Ping'an duduk di meja batu di tebing untuk berlatih meditasi duduk, dan baru setelah diberitahu oleh gadis kecil berbaju merah muda bahwa air sudah siap, ia memasuki ruangan di lantai pertama bangunan bambu tersebut. 1 jam kemudian, Chen Ping'an telah berganti pakaian mengenakan salah satu jubah yang diberikan kepadanya oleh Wu Yi dari kediaman Matahari Ungu, sementara gadis kecil berbaju merah muda mengurus air mandi. Chen Ping'an duduk di kursi bambu di bawah atap dan berterima kasih padanya sambil tersenyum. Senyum lebar muncul di wajahnya sebagai balasan, dan seolah-olah melakukan semua tugas remeh ini memberinya rasa pencapaian yang lebih besar daripada bahkan membuat terobosan dalam kultivasinya. Chen Ping'an menyilangkan jari-jarinya di belakang kepalanya, lalu bersandar di sandaran kursi sambil meluruskan kakinya. Baru setelah melanjutkan latihannya, ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah harus berjuang setiap hari. Di kejauhan, Zulian perlahan mendekat bersama Chen Yuanji. Chen Ping'an mengalihkan pandangannya ke Zulian, yang menyeret kursi bambu sebelum duduk di sampingnya, sementara Chen Yuanji berdiri di belakang Zulian dengan sikap malu-malu. "Apa rencana pelatihan bela diri Chen Yuanji, Tuan Muda?" tanya Zulian sambil tersenyum. "Kamu bisa mengajarinya dasar-dasarnya sendiri. Adapun apakah kamu ingin secara resmi menjadikannya muridmu, itu terserah kamu," kata Chen Ping'an. Zulian buru-buru menggelengkan kepalanya sambil membantah, "Itu tidak akan berhasil. Aku memang jago bertarung, tapi aku sama sekali bukan guru teknik tinju sebaik Anda, Tuan Muda. Meskipun usia Anda masih muda, Anda akan menjadi guru yang luar biasa yang akan sangat beruntung dimiliki siapapun." Rasa duka menyelimuti hati Chen Yuanji. Di matanya, sungguh sebuah tragedi bahwa seorang pahlawan yang saleh seperti Zulian telah direduksi menjadi seorang pelayan bagi Tuan Gunung yang tidak berguna ini. "Apakah Zheng Dafeng sudah mengatakan sesuatu tentang masalah ini?" tanya Chen Ping'an. Zulian menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Kakak Dafeng saat ini hanya fokus membangun pondok beratap jerami untuk dirinya sendiri di gunung. Pondok itu harus terlihat bagus agar layak berada di gunung tertindas, tetapi juga harus murah, jadi kakak Dafeng benar-benar memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan." Chen Ping'an mulai merasakan sakit kepala. Tepat pada saat itu, Cui Cheng muncul dari lantai 2 dan menyatakan, suruh dia berlatih meditasi berjalan dari kitab panduan pengguncang gunung sebanyak 200.000 kali sebelum melakukan hal lain. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chen Ping'an sedikit ragu, tetapi Zulian merasa ini adalah rencana yang sempurna, dan dia menoleh ke Chen Yuanji sambil tersenyum dan berkata, "Kau telah menerima berkah yang luar biasa. Tinju pengguncang gunung menyimpan niat tinju yang tak terbatas. Mulai hari ini, kau akan fokus sepenuhnya pada pengulangan meditasi berjalan 6 langkah berulang kali." Zulian kemudian menoleh kembali ke Chen Ping'an sambil tersenyum. "Bukannya kau tidak bisa mengajarinya meditasi jalan 6 langkah, kata Chen Ping'an. Ekspresi malu muncul di wajah Zulian saat dia berkata, "Meskipun aku mampu melakukan meditasi berjalan 6 langkah, aku tidak bisa melakukannya seanggun dirimu, dan aku khawatir Chen Yuanji akan tersesat oleh demonstrasi burukku. Ketika kau melakukan meditasi berjalan 6 langkah, itu benar-benar pemandangan yang menyejukkan mata, pengalaman yang membahagiakan bagi siapapun yang beruntung melihatnya." Chen Ping'an tak tahan lagi dengan sanjungan Zulian, jadi dia menyampaikan instruksi Cui Cheng kepadanya. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Zulian terdiam dengan ekspresi muram di wajahnya. Chen Ping'an harus menahan senyum geli. Tak lama kemudian, Zulian berangkat bersama Chen Yuanji, dan dalam perjalanan pulang, ia memperhatikan bahwa Chen Yuanji tampak sedang dalam suasana hati yang agak buruk.
Kembali di kediaman klan Chen, Sulian menyatakan bahwa dia adalah seorang seniman bela diri tingkat 6 yang hampir mencapai tingkat tubuh Vajra, dan dia memiliki potensi untuk menjadi seniman bela diri tingkat 7 di masa depan. Mungkinkah lelaki tua yang selalu tinggal di bangunan bambu itu adalah seorang master tingkat tubuh Vajra? Jika tidak, apa yang memberinya hak untuk mendiktekan persyaratan kepada Sulian? Sulian mendemonstrasikan meditasi jalan 6 langkah kepada Chen Yuanji dengan serius, dan setelah hanya 3 kali pengulangan, dia sudah terlihat cukup mahir. Sulian memberitahunya bahwa dia harus menyelesaikan 200.000 pengulangan meditasi berjalan 6 langkah sebelum dia dapat secara resmi memulai pelatihan seni bela dirinya, dan bahwa dia akan mendemonstrasikan meditasi berjalan 6 langkah kepadanya 3 kali setiap hari mulai sekarang untuk memastikan bahwa dia tidak menyimpang ke jalan yang salah. Chen Yuanji dipenuhi semangat saat ia bersumpah untuk berlatih dengan tekun dan sungguh-sungguh. Sulian menyilangkan kedua tangannya di belakang punggung dan berjalan keluar dari halaman. Tanpa sepengetahuan Chen Yuanji, ujian pertamanya telah dimulai. Dari sini, akan diperiksa kapan dia mampu menyelesaikan 200.000 pengulangan meditasi berjalan, dan berapa banyak pengulangan yang dibutuhkan selama waktu itu agar dia beralih dari sekadar meniru bentuk meditasi berjalan hingga benar-benar memahami esensinya, serta seberapa besar niat awal yang dapat dia capai. Akankah dia mengorbankan kualitas demi kecepatan dan mengambil jalan pintas, sehingga menghancurkan perjalanan seni bela dirinya bahkan sebelum dia benar-benar memulainya? Bakat, ketahanan, dan pola pikirnya dalam seni bela diri akan terungkap sepenuhnya pada saat ia menyelesaikan 200.000 pengulangan. Mengingat bakatnya, hampir pasti dia akan mampu mencapai tingkat tubuh Vajra, tetapi mengenai apakah dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat pengembara jauh dan bahkan tingkat puncak gunung, itu semua akan terungkap selama 200.000 pengulangan ini. Oleh karena itu, meskipun hal ini hanya tampak seperti program pelatihan yang asal-asalan dan tidak bertanggung jawab yang diusulkan oleh Cui Cheng, sebenarnya program ini sangat mendalam dan bermakna. Sulian sebenarnya agak enggan untuk ikut serta dalam pelatihan Chen Pingan bersama Cui Cheng karena itu akan menghalanginya pergi ke kota prefektur untuk membeli buku-buku untuk perpustakaan kitab suci barunya. Selama beberapa hari berikutnya, Sulian dipukuli hingga hampir tewas berkali-kali, dan Chen Pingan pun tidak bernasib lebih baik. Namun, berbeda dengan Chen Pingan yang harus mengertakkan gigi dan bertahan melalui setiap sesi latihan tanding, Sulian dengan cepat menjadi kecanduan untuk dipukuli, seperti yang diharapkan dari si gila seni bela diri dari tanah berkah bunga teratai yang pernah mencoba menghadapi 9 penyerang tangguh sekaligus. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh mengejutkan bahkan bagi Cui Cheng. Setelah mulai menyukai pukulan yang diterimanya, Sulian mulai terus-menerus memprovokasi Cui Cheng dengan berbagai cara selama sesi latihan tanding mereka. Seperti yang dikatakan Cui Cheng, Sulian tidak bisa benar-benar membunuh Chen Pingan, tetapi Cui Cheng bisa memaksanya untuk menyerang dengan niat membunuh. Bagaimanapun, dengan Cui Cheng mengawasi pertandingan latih tanding mereka, Chen Pingan tidak pernah berada dalam bahaya nyata. Namun, Sulian memanfaatkan hal ini, terus menolak untuk menyerang Chen Pingan dengan niat membunuh yang sebenarnya untuk sengaja memprovokasi Cui Cheng. Apa yang bisa dilakukan Cui Cheng dalam situasi ini? Bukannya dia bisa membunuh Sulian, jadi sebagai gantinya, dia hanya bisa memukuli Sulian hingga hampir mati setiap kali, tetapi itu justru menguntungkan Sulian. Masa pelatihan ini lebih memuaskan bagi Chen Pingan daripada masa pelatihan sebelumnya. Sulian menanggapi pertandingan latih tanding mereka dengan jauh lebih serius, tetapi setiap kali Chen Pingan terbaring di sudut ring, menahan napas terakhirnya sambil menyaksikan Sulian diperlakukan dengan kejam oleh Cui Cheng, dia merasa sangat beruntung. Selain itu, kondisi konsentrasi yang hampir gila yang mampu dijalani Sulian di tengah panasnya pertempuran benar-benar membuka mata Chen Pingan, dan dia menduga Cui Cheng sengaja membuatnya tetap sadar selama sesi latihan ini agar dia bisa mengamati Sulian dan mengambil inspirasi darinya. Seandainya bukan karena perbedaan usia yang sangat besar di antara mereka dan desakan Sulian untuk menganggap dirinya sebagai pelayan Chen Pingan, mereka pasti akan menjadi saudara seperjuangan yang sejati, bertempur bersama di medan perang. Pada hari itu, larut malam, mereka berdua duduk di meja batu. Sulian melirik bangunan bambu itu dengan penuh harap, dan ia harus menahan diri dengan susah payah agar tidak mulai melontarkan kata-kata kasar kepada Cui Cheng untuk memprovokasi pemukulan lebih lanjut darinya.
Chen Pingan tidak tahu harus berkata apa. Paling-paling, dia hanya memiliki kemampuan yang besar untuk menanggung kesulitan, sementara Zulian benar-benar menikmati kesulitan. Senior Cui mampu mendominasi saya sepenuhnya bahkan dengan tingkat kultivasinya yang ditekan hingga tingkat tubuh Vajra, sementara Anda mampu bertarung seimbang dengan saya di tingkat tubuh Vajra bahkan ketika Anda baru berada di tingkat kelima. Baik Anda maupun Senior Cui benar-benar jenius yang luar biasa, puji Zulian. Jangan libatkan aku dalam sanjunganmu, ejek Chen Pingan. Ekspresi serius tiba-tiba muncul di wajah Zulian saat dia berkata, Senior Cui adalah guru yang sangat rajin dan penuh perhatian. Chen Pingan mengangguk sambil menjawab, dia ingin aku tahu bahwa masih ada orang sepertimu di dunia ini, dan bahwa tekadku sebenarnya bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Ekspresi bersalah muncul di wajah Zulian saat dia menghela napas, setiap pukulan yang kuberikan padamu seperti pukulan ke hatiku sendiri. Hentikan omong kosong ini, Chen Pingan mencibir sambil geli. Chen Yuanji mengalami kemajuan yang agak lambat dalam meditasi berjalannya, desah Zulian. Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban dan tidak mencoba membelanya. Namun, ia membuat pernyataan yang adil dan jujur dengan berkata, kau tidak bisa mengharapkan semua orang seperti dirimu. Bahkan untuk diriku sendiri, aku hanya begitu tekun dan teliti dalam praktik meditasi berjalanku karena nyawaku benar-benar bergantung padanya. Jangan meremehkan diri sendiri seperti itu, Tuan Muda. Jika tidak, Anda tidak akan memberikan penghargaan yang layak atas lebih dari 1 juta pengulangan yang Anda lakukan bahkan setelah nyawa Anda tidak lagi terancam, kata Zulian sambil menggelengkan kepalanya. Apakah ada cara untuk meningkatkan niat tinju Chen Yuanji dengan cara yang relatif alami tanpa memengaruhi kondisi mentalnya? Tanya Chen Pingan. Aku punya cara untuk mencapai ini, tapi itu akan membutuhkan pengorbanan besar darimu, jawab Zulian. Apa yang kau pikirkan? Tanya Chen Pingan dengan rasa ingin tahu. Raut ragu muncul di wajah Zulian saat ia merendahkan suaranya dan berkata, kau bisa berpura-pura menjadi tuan gunung mesum seperti yang ia pikirkan tentangmu dan mencoba untuk memperlakukannya sesuka hatimu di malam yang gelap dan badai. Tepat saat kau hendak memaksanya turun, aku akan kebetulan menemukan tempat kejadian dan memohon padamu untuk melepaskannya sambil bersujud dengan sungguh-sungguh. Kau akan pergi dengan amarah dan rasa malu yang meluap, tetapi saat kau pergi, kau akan menoleh ke belakang dengan marah ke arah tempat tidurnya. Setelah itu, aku akan menghiburnya dan mengatakan padanya bahwa hanya dengan berlatih teknik tinjunya lebih tekun dia dapat berharap untuk melindungi dirinya dari orang-orang yang menginginkannya. Chen Pingan melepaskan labu penunjang pedang dari pinggangnya, lalu meneguk beberapa tegukan besar anggur berturut-turut untuk menahan kata-kata kasar yang mengancam akan keluar dari mulutnya. Terakhir, dia bertanya, bagaimana kalau kita bertukar peran dalam skenario ini? Chen Yuanji sudah memiliki prasangka buruk terhadap kami berdua yang sudah tertanam kuat, jadi dia tidak akan percaya bahwa aku akan melakukan hal seperti itu padanya, dan jika dia percaya, kemungkinan besar dia akan mencoba melarikan diri dari gunung meskipun itu mengorbankan nyawanya, jawab Zulian dengan pasrah. Aku penasaran, mengapa Chen Yuanji begitu yakin bahwa kau adalah orang baik, sementara aku hanyalah bajingan tak berguna? Tanya Chen Pingan. Zulian mempertimbangkan pertanyaan itu sejenak, lalu menjawab, orang baik selalu kalah. Chen Pingan serius mempertimbangkan untuk menghunus pedang abadi dan mencincang Zulian hingga berkeping-keping. Zulian tidak lagi menyindir Chen Pingan saat ia dengan malu-malu meminta sebotol anggur. Ia mengatakan kepada Chen Pingan bahwa sebagai pelayan tua yang setia, ia telah menekan keinginannya untuk mengambil salah satu guci anggur berkualitas yang sedang dikubur, dan bahwa ia sekarang sangat menyesali keputusan tersebut. Chen Pingan menyuruhnya pergi. Zulian tahu bahwa tidak ada peluang baginya untuk mendapatkan anggur, jadi dia mengganti topik pembicaraan sambil tersenyum dan bertanya, Tuan Muda, bukankah agak terlalu membosankan dan sok tahu jika Anda begitu menjaga jarak dengan lawan jenis di usia yang begitu muda? Ada banyak pria baik sepanjang sejarah yang tidak kekurangan pasangan wanita. Chen Pingan mengikat kembali labu penunjang pedangnya ke pinggangnya, lalu menyelipkan kedua tangannya ke dalam lengan baju yang berlawanan sambil menatap ke kejauhan dan menjawab, jika ada wanita yang jatuh cinta padaku selama perjalananku, aku mungkin tidak bisa menghentikan mereka, tetapi aku hanya akan mencintai satu wanita dalam hidup ini. Itu adalah sesuatu yang bisa kulakukan dan sesuatu yang harus kulakukan. Zulian menggaruk kepalanya dan tidak mengatakan apapun.
Chen Pingan menunggu cukup lama, lalu menoleh kepadanya dengan alis terangkat sambil berkomentar, "Aku heran kau tidak memberikan sanjungan yang munafik kali ini." Zulian menggelengkan kepalanya sambil bergumam dengan sungguh-sungguh, "Pengabdian bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan bahan olok-olok. Hanya seseorang yang memiliki hati yang penuh pengabdian yang bisa mengatakan hal seperti itu," gumam Chen Pingan. Zulian membanting tangannya ke meja sambil berseru, "Anda benar-benar pria yang luar biasa, Tuan Muda. Sanjungan Anda begitu alami dan lancar. Saya bahkan tidak bisa membandingkan diri Anda dengan Anda." Chen Pingan benar-benar kesulitan menahan keinginan untuk melampiaskan amarahnya saat dia mengancam, "Tunggu saja sampai kita berdua memiliki tingkat kultivasi yang sama. Itu bisa terjadi secepat besok," jawab Zulian sambil mengangguk, dan dia mengucapkan pernyataan itu dengan ekspresi ketulusan yang sempurna, membuat Chen Pingan benar-benar terdiam. Pada akhirnya, ia mengganti topik pembicaraan sambil berkata, "Aku bisa melihat bahwa Pei Qian bergaul dengan sangat baik dengan kedua anak kecil itu, tetapi aku khawatir dia mungkin tersesat, terutama karena aku menghabiskan begitu banyak waktu jauh dari gunung tertindas. Apakah kau memperhatikan masalah apapun yang mungkin luput dari perhatianku? Jika demikian, jangan ragu untuk memberitahuku, meskipun masalah itu menyangkut beberapa hal yang sensitif. Saya selalu terbuka di hadapan Anda, Tuan Muda," jawab Zulian sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Chen Pingan menghela napas pasrah dan terdiam. Saat ini, masih belum banyak orang di gunung tertindas, jadi hanya ada sedikit masalah. Soal urusan eksternal, Anda sudah mengurus semua yang utama. Sedangkan untuk yang kecil, seperti membalas budi tetangga yang pernah memberkati Anda dengan kebaikan, Ibu Ruan sudah membuat pengaturan yang sesuai. Saya juga sudah mengambil alih 2 toko, yang tidak sulit dioperasikan, jadi tidak ada masalah di sana juga. Banyak orang yang telah membantu Anda di masa lalu sudah pindah ke kota prefektur dan menjadi sangat kaya, jadi beberapa dari mereka dengan baik hati menolak hadiah saya. Tetapi saya tetap memastikan untuk mengunjungi mereka di tahun baru setiap tahun untuk menyampaikan ucapan selamat tahun baru. Sebaliknya, beberapa orang lain menjadi lebih serakah setelah memperoleh lebih banyak kekayaan, tetapi selama tuntutan mereka tidak terlalu berlebihan, saya umumnya memenuhinya agar gunung tertindas kita tidak berhutang apapun kepada mereka di masa depan. Bagi mereka yang telah mengajukan tuntutan yang berlebihan dan tidak masuk akal, saya abaikan saja. Adapun mereka yang masih berada dalam situasi kurang beruntung, saya tidak memberi mereka terlalu banyak uang, tetapi saya akan lebih sering mengunjungi mereka dan sesekali menanyakan apakah ada hal-hal mendesak yang harus diurus. Jika saya bisa membantu mereka, maka saya akan melakukannya, dan jika tidak bisa, maka saya hanya akan berpura-pura tidak tahu, jawab Zulian. Bagi mereka yang mengetahui kehidupan Zulian di tanah suci bunga teratai, mereka pasti menyadari bahwa dia sangat mahir dalam menangani urusan duniawi, baik itu urusan keluarga biasa maupun urusan kekaisaran dan militer. Zulian tersenyum sambil melanjutkan, "Selain itu, hanya ada beberapa masalah kecil yang tidak pantas saya selesaikan menggantikan Anda. Setelah Anda kembali ke gunung tertindas, masalah-masalah itu akan segera hilang. Karena itu, dari lubuk hati saya, Tuan Muda, pastikan untuk kembali tidak peduli seberapa jauh dan seberapa berat perjalanan Anda. Gunung tertindas akan selalu menantikan kepulangan Anda." Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. "Tidak perlu terlalu khawatir tentang gunung tertindas ketika Anda melakukan perjalanan ke benua buluh lengkap utara di masa mendatang, Tuan Muda. Dengan Senior Cui, saya sendiri, dan sekarang kakak Dafeng di gunung, kami pasti akan menangani masalah apapun yang mungkin timbul," kata Zulian sambil tersenyum. Chen Pingan mengangguk sekali lagi, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa Siro tidak lagi waspada terhadapmu seperti dulu?" Senyum malu-malu muncul di wajah Zulian saat dia menjawab, "Mungkin karena setelah sekian lama berada di dekatku, dia menyadari bahwa aku sebenarnya tidak sejelek itu. Lagi pula, dulu ketika aku berada di tanah suci bunga teratai, aku dipuji sebagai makhluk abadi dari dunia lain dan seorang pria terhormat. Aku tentu tidak bisa mengatakan," Chen Pingan mencibir sambil menggelengkan kepalanya. Zulian menyelipkan kedua tangannya ke dalam lengan baju yang berlawanan sambil terkekeh dengan ekspresi nostalgia di wajahnya. "Dahulu kala, tak terhitung banyaknya wanita di tanah suci bunga teratai yang mengutuk diri mereka sendiri untuk menghabiskan seluruh hidup mereka tersiksa oleh rasa rindu hanya karena melirik potretku.
Bagaimana penampilanmu dulu dibandingkan dengan Cui Dongshan? Tanya Chen Pingan sambil tersenyum. Zulian mempertimbangkan pertanyaan itu sejenak, lalu menjawab dengan serius, secara objektif, saya bahkan lebih tampan di masa jayanya. Kalau begitu pasti ada banyak sekali pria yang ingin menghajarmu sampai babak belur. Gumam Chen Pingan. Memang, itulah mengapa aku harus belajar bela diri, jawab Zulian sambil tersenyum. Chen Pingan sedikit ragu mendengar ini, dan setelah menyadari apa yang diisyaratkan Zulian, dia menantang, silakan katakan itu pada senior Cui jika kau berani. Zulian melambaikan tangan sambil terkekeh, kalau begitu, aku benar-benar sedang mencari kematian. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Lu Baixiang, Sui Yubian, dan Wei Xian saat ini, renung Chen Pingan. Apa yang mungkin bisa mereka capai di tempat yang begitu jauh dari tuan mereka? Zulian mencibir dengan acuh tak acuh. Apakah kau mencoba membalas dendam pada mereka sekarang karena mereka tidak ada di sini? Tanya Chen Pingan sambil tersenyum. Anda telah membaca pikiran saya lagi, tuan muda, Zulian terkekeh. Zulian, jika suatu hari nanti kau ingin pergi menjelajahi dunia, katakan saja padaku, dan aku akan mengizinkanmu pergi. Kau tidak berkewajiban untuk tetap berada di sisiku, kata Chen Pingan tiba-tiba dengan tulus. Saya menghargai itu, tuan muda, tetapi saya benar-benar tidak ingin pergi kemanapun. Saya sudah terlalu banyak bepergian di tanah suci bunga teratai, untuk klan dan bangsa saya, untuk kesetiaan dan keluarga. Ada begitu banyak kewajiban melelahkan yang harus saya penuhi. Selain itu, perjalanan terakhir yang saya lakukan, khususnya pertempuran 10 elit atas di negara Taman Selatan, adalah perjalanan yang saya lakukan semata-mata untuk diri saya sendiri, jadi saya tidak menyesalinya dalam kehidupan itu. Orang yang mengenal dirinya sendiri tidak akan memiliki kekhawatiran di dunia, dan orang yang merasa puas akan selalu bahagia. Bagaimana menurutmu, tuan muda? Apakah itu kutipan yang layak diukir di salah satu gulungan bambu Anda? Tanya Zulian. Awalnya, Chen Pingan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tetapi suasana hatinya benar-benar rusak oleh pertanyaan terakhir Zulian, dan raut wajahnya muram saat ia berdiri dan berjalan ke lantai pertama bangunan bambu itu. Zulian juga berdiri untuk menyaksikan Chen Pingan pergi, dan baru setelah pintu tertutup ia duduk kembali. Duduk sendirian di meja batu, ia mengarahkan pandangannya ke pemandangan malam yang jauh, hanya ditemani oleh suara gemerisik dedaunan dan kicauan serangga. Itu benar-benar surga yang penuh kebahagiaan. Apa lagi yang bisa diharapkan? Beberapa saat kemudian, dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di dekatnya, lalu diam-diam mengeluarkan sebuah buku dari dalam jubahnya dan mulai membacanya. Malam yang tenang memang menyenangkan, tetapi hidup harus tetap diwarnai sedikit keseruan. Keesokan harinya, Chen Pingan tidak pergi ke lantai 2 untuk melanjutkan latihannya karena asisten Menteri Upacara Kekaisaran Li Agung telah tiba di Gunung Tirai Awan untuk menandatangani perjanjian pembelian gunung dengannya. Wei Bo sendiri tiba di gunung tertindas sebelum membawa Chen Pingan ke Akademi Rusa Hutan, tempat mantan asisten menteri dan beberapa pejabat lainnya sudah menunggu. Chen Pingan bukanlah orang asing bagi asisten menteri tersebut. Bahkan, mereka telah bertemu beberapa kali setelah jatuhnya Joel Smallwood. Ini adalah kali pertama Chen Pingan datang ke akademi baru ini, dan dia terhindar dari perjalanan jauh berkat Wei Bo yang mengantarkannya langsung ke tujuannya. Ruan Qiong tidak hadir. Dia telah pergi dari murid secara diam-diam, dan abadi tingkat inti emas dari Sekte Pedang Naga Musim Semi, Dongbu, berada di sini menggantikannya, memegang segel pribadinya. Ini sebagai tanda seorang bijak, dan fakta bahwa barang sepenting itu telah diserahkan kepada Dongbu sudah cukup menjadi bukti tingkat kepercayaan Ruan Qiong kepada muridnya ini. Selain perjanjian aliansi yang paling penting, ada beberapa surat kepemilikan gunung yang terbentang di atas meja. Gunung Tanduk Sapi, yang dulunya milik toko pembungkus kain, Gunung Cinabar milik klan Su di Kota Angin Sejuk, Gunung Kerudung Abu-Abu, yang merupakan gunung terbesar dan terdekat dengan gunung tertindas, Punggungan Ao, Puncak Fajar yang bersemangat, dan dataran tinggi Pemujaan Pedang paling barat. Keenam gunung dengan ukuran berbeda ini semuanya akan berada di bawah kepemilikan Chen Pingan. Tanda tangan dan stempel pada kontrak itu milik Chen Pingan, mantan menteri pembantu, yang membawa stempel giok Kekaisaran Li Agung dan stempel resmi Kementerian Upacara, serta stempel Ruan Qiong, yang berada di tangan Dongbu. Ada juga Wei Bo,
yang melepas anting emasnya dan entah bagaimana mengubahnya menjadi stempel bundar. Dua asisten kepala pendaki gunung dari akademi tersebut juga hadir, tetapi mereka hanya berada di sana untuk menonton. Salah satunya adalah seorang cendekiawan Konfusianisme yang sangat terkenal dan terhormat dari Kekaisaran Li Agung, dan konon banyak prasasti dan bait di kuil-kuil keilmuan dan kuil-kuil pertapa di prefektur Mata Air Naga telah diukir olehnya. Adapun asisten kepala gunung lainnya, itu adalah wajah yang sudah dikenal. Orang yang ditemui kelompok Chen Pingan di negara Istana Kuning adalah seorang cendekiawan Konfusianisme tua, yang identitas aslinya adalah seekor naga banjir tua yang telah hidup selama bertahun-tahun dan merupakan ayah dari Wu Yi dari kediaman Matahari Ungu. Pengawas prefektur Mata Air Naga Wu, Bupati Yuan, dan pejabat pengawas Tungku Chao juga hadir. Donggu juga ditemani oleh seorang pemuda, yaitu Xieling dari Gang Daun Persik. Meskipun Xieling adalah murid Ruan Qiong, seharusnya dia tidak hadir dalam acara sepenting itu. Namun, leluhur klannya adalah Dewa Langit Siesi, jadi semua orang sebagian besar mengabaikan kehadirannya, sementara menteri pembantu yang tua bahkan sempat berbincang singkat dengannya. Xieling bersikap sangat tenang dan pantas, tanpa menunjukkan kesombongan atau rasa malu. Setelah percakapan singkatnya dengan asisten menteri, ia tetap diam, dan perhatiannya baru teralihkan oleh kedatangan Chen Pingan. Makuk Xuan dari Gang Bunga Aprikot dan Chen Pingan dari Gang Fas Tanah Liat sudah menjadi nama-nama yang sangat terkenal di dunia kultivasi prefektur Mata Air Naga. Salah satunya adalah seorang jenius kultivasi yang telah membunuh seorang pendekar pedang tingkat inti emas dalam pertarungan langsung, sementara yang lainnya adalah seorang tuan tanah terkemuka yang memiliki beberapa gunung, dan beberapa gunung lagi yang akan diperoleh pada hari ini. Namun, beredar desas-desus bahwa hubungan mereka tidak begitu baik, dan bahkan pernah terjadi pertempuran di antara mereka beberapa tahun yang lalu di makam abadi. Xieling sangat penasaran bagaimana Chen Pingan bisa selamat jika pertempuran seperti itu benar-benar terjadi. Lagi pula, Makuk Xuan selalu menjadi target yang selama ini dia kejar. Dia tidak hanya memiliki leluhur yang maha kuasa, tetapi dia juga pernah menarik perhatian ketua cabang Lu Chen, yang secara pribadi menganugerahkan kepadanya pagoda harta karun yang hampir setara dengan alat surgawi. Oleh karena itu, Xieling selalu memfokuskan pandangannya pada puncak tertinggi benua botol berharga timur, dan hanya sesekali ia akan memandang rendah orang-orang di bawahnya. Orang lain yang menarik perhatiannya adalah Liu Xianyang, yang selamat dari apa yang tampaknya merupakan kematian yang pasti dan dibawa ke benua pusaran selatan untuk belajar di bawah klan Chen yang menganut ajaran Konfusianisme murni, jadi dia pasti memiliki masa depan yang cerah juga. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sangat sulit untuk menerima kabar apapun dari benua pusaran selatan, tetapi mungkin, dia tidak mungkin pergi terlalu jauh dalam waktu singkat dia bersama klan Chen Konfusianisme murni. Bagi para kultivator dari 3 ajaran dan 100 aliran pemikiran, semakin ortodoks cabang yang mereka ikuti, semakin lambat kemajuan kultivasi mereka, tetapi mereka memiliki potensi yang lebih besar untuk melangkah lebih jauh dan naik ke tingkat yang lebih tinggi daripada yang lain. Namun, pada periode awal pembinaan mereka, seringkali kemajuan mereka lebih lambat dibandingkan dengan murid-murid berbakat dari cabang-cabang yang lebih tidak ortodoks. Adapun Guken, Xieling telah mendengar bahwa dia mengalami nasib buruk. Dia telah kehilangan keturunan naga sejati miliknya, sehingga jalan agungnya kemungkinan besar telah runtuh. Dari 5 kesempatan yang ditakdirkan di dunia kecil permata, Guken adalah orang pertama yang kehilangan kesempatannya. Xieling tidak terlalu tertarik dengan urusan dunia luar, dan bahkan ketika ia diceritakan kisah-kisah oleh kakak senior Donggu dan kakak senior Su Xiaoqiao, ia sering mengabaikannya karena dianggap tidak penting. Pada hari itu, Chen Pingan mengenakan jubah biru langit. Ada jepit rambut giok putih di rambutnya, dan dia membawa labu penunjang pedang di pinggangnya serta pedang abadi di punggungnya. Dia tidak terlalu menonjol di antara semua orang, tetapi setidaknya, dia tidak kalah bersinar dari siapapun yang hadir, meskipun dia tidak berusaha secara aktif untuk menjadi pusat perhatian. Sikapnya hangat dan tenang, dan dia berbicara ramah kepada semua orang yang hadir. Ia menyusul naga banjir tua itu, mengobrol tentang ukiran tebing di negara Istana Kuning dan hidangan lezat yang mereka nikmati di rumah naga banjir tua itu. Ia juga berbicara dengan asisten guru gunung lainnya di akademi,
memberitahunya bahwa ia telah membaca karya-karyanya dan akan mengunjungi akademi ketika ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dari bacaannya. Mantan asisten menteri itu sangat senang melihat hal ini. Tentu saja, mantan asisten menteri itu memiliki kesan terhadap Chen Ping'an. Pertemuan pertama mereka terjadi di bengkel pandai besi Sageruan, dan saat itu, ia berdiri di samping Ruan Xiu. Tidak hanya itu, tetapi mereka berdua berteman, dan tidak ada yang merasa canggung. Selama bertahun-tahun berkiprah di dunia birokrasi, mantan asisten menteri itu telah mengembangkan pengamatan yang sangat tajam, dan ia langsung mencatat Chen Ping'an dalam hatinya sebagai seseorang yang patut diingat. Pada hari itu, Weibo tetap berdiri di sisi Chen Ping'an, dan bahkan Donggu dari Sekte Pedang Naga Musim Semi, yang jelas-jelas seorang pria yang sangat pendiam, sempat berbincang singkat dengan Chen Ping'an. Penandatanganan kontrak biasanya bukanlah proses yang rumit. Namun, asisten menteri upacara telah menambahkan beberapa langkah pada prosedur tersebut untuk membuatnya lebih meriah, mungkin karena Weibo dan Ruan Qiong sama-sama ikut serta. Tentu saja, semua ini masih berada dalam aturan Kekaisaran Li Agung. Prosesnya berjalan lancar dari awal hingga akhir, dan semua orang bergaul dengan sangat baik satu sama lain. Dalam situasi lain, mungkin semua orang akan minum-minum, tetapi itu jelas tidak pantas, mengingat mereka berada di Forest Deer Academy. Selain itu, asisten menteri upacara sangat sibuk, dan dia bertanggung jawab untuk menilai para pejabat daerah Kekaisaran Li Agung tahun ini, jadi dia harus segera pergi ke Gunung Tanduk Sapi sebelum kembali ke ibu kota dengan kapal abadi. Setelah kontrak ditandatangani, Chen Ping'an dan Weibo menuju ke sebuah gazebo yang tenang di Akademi Forest Deer. Chen Ping'an tidak menanyakan tentang Gao Xuan karena tidak pantas baginya untuk menanyakan tentang sandera kerajaan yang telah dikirim ke Kekaisaran Li Raya oleh negara Sui Raya. "Apa yang sedang kau lihat?" tanya Weibo sambil tersenyum. "Tidak ada yang khusus," jawab Chen Ping'an sambil tersenyum. Dari Akademi Forest Deer yang baru dan spektakuler, ia memandang ke arah sekolah tua yang terbengkalai itu, dan samar-samar dapat melihat garis besar kota kecil tersebut. "Para dewa abadi di sekitar sini pasti akan mengunjungimu di gunung tertindas dalam waktu dekat, jadi pastikan kamu bersiap-siap," kata Weibo. "Tidak apa-apa, saya sudah terbiasa dengan kegiatan sosial seperti ini, jadi saya akan baik-baik saja," jawab Chen Ping'an sambil tersenyum. "Apakah kamu tidak merasa frustrasi karena harus menunda latihan bela diri?" sindir Weibo. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Tidak. Pertemuan sosial seperti ini tidak dapat dihindari, jadi daripada menghadapinya dengan emosi negatif, lebih baik menerimanya dan menganggapnya sebagai pengalaman belajar." "Mengapa kau mencoba mengumpulkan informasi tentang Dong Suijing secara tidak langsung? Apakah kau tidak mempercayainya?" tanya Weibo. Chen Ping'an buru-buru menggelengkan kepalanya untuk memperjelas kesalahpahaman, dan dia menjawab, "Tidak, Dong Suijing dan saya berteman. Hanya saja kesepakatan antara kami menyangkut teman lain, dan karena ini urusan bisnis, saya tidak bisa memihak siapapun. Mereka berdua mungkin teman saya, tetapi ada kemungkinan mereka tidak akur satu sama lain, dan akhirnya terpaksa menjadi mitra bisnis karena saya. Dalam hal itu, kesepakatan yang seharusnya menguntungkan ketiga pihak bisa berubah menjadi bencana besar, di mana saya akan kehilangan dua teman baik, dan itu akan sangat disayangkan." Chen Ping'an sudah berencana menulis surat kepada Guan Yiran di kota Pondwater. Surat itu akan memberitahu Guan Yiran bahwa ia memiliki seorang teman bernama Dong Suijing yang berasal dari kampung halaman yang sama dengannya. Hal itu akan mengungkapkan bahwa Dong Suijing adalah seorang pengusaha yang baik hati namun cerdik, tetapi ia juga akan memberitahu Guan Yiran untuk tidak memaksakan masalah jika ada kesulitan yang menghalangi jalannya, atau jika ini bukanlah waktu yang tepat untuk menghasilkan uang. Dia kemungkinan besar akan menerima surat balasan dari Guan Yiran sebelum keberangkatannya dari prefektur Mata Air Naga, dan setelah menerimanya, dia akan mengunjungi Dong Suijing sekali lagi untuk mengklarifikasi beberapa hal kepadanya. Sekalipun mungkin tidak menyenangkan, beberapa klarifikasi tetap harus disampaikan. "Aku pernah merusak persahabatan karena masalah serupa di masa lalu," Chen Ping'an menghela napas. Weibo mengangguk sebagai jawaban. Chen Ping'an telah memberitahunya tentang apa yang terjadi antara Liu Baqiao dari Medan Angin Petir dan Sun Jiasu dari Kota Naga Tua. Senyum gembira terpancar di wajah Chen Ping'an saat dia berkata, "Sekarang aku bisa melakukan banyak hal dengan begitu banyak gunung yang kumiliki."
seperti menentukan siapa yang akan menjadi raja di setiap gunung. Weibo terkekeh. Membayangkannya saja sudah membuatku bersemangat, kata Chen Pingan sambil tersenyum. Weibo tetap diam. Mulai hari ini, semua gunung itu menjadi milik Chen Pingan, jadi terserah padanya apa yang akan dilakukannya dengan gunung-gunung tersebut. Tiba-tiba, Weibo teringat sesuatu, dan dia berkata, perjamuan perjalanan malam dewa pertama yang akan diadakan di wilayah Gunung Utara sejak pelantikanku akan segera berlangsung. Para dewa dari jauh dan luas harus meninggalkan wilayah mereka untuk datang dan menghadiri perjamuan di Gunung Tirai Awan. Jika kau tertarik, aku bisa membawamu ke Gunung Tirai Awan saat waktunya tiba. Chen Pingan telah membaca dengan teliti buku keabadian yang dibelinya dari Gunung Stalaktit, sehingga dia mengetahui peristiwa ini. Dewa-dewa gunung resmi dari semua bangsa adalah makhluk yang sangat dihormati, dan bahkan dewa-dewa sungai resmi dengan kaliber tertinggi pun tidak akan pernah bisa menyamai status dewa-dewa 5 gunung. Menurut aturan dunia agung, semua dewa gunung dan sungai di wilayah dewa-dewa 5 gunung harus secara berkala memberikan penghormatan kepada dewa-dewa gunung tersebut. Mulai dari penguasa gunung dan penjaga sungai berpangkat rendah hingga dewa-dewa dari semua sungai dan gunung yang lebih terkemuka, serta dewa-dewa dari kuil-kuil cendekiawan, kuil-kuil bijak bela diri, dan paviliun dewa kota, semuanya harus meninggalkan wilayah mereka pada hari tertentu dan mengunjungi Weibo dengan membawa hadiah untuk memberi penghormatan. Selama jamuan makan, jam malam akan diberlakukan di kota prefektur musim semi naga. Ini adalah tradisi yang telah ada sejak lama, dan secara umum, setiap 30 tahun sekali, atau 60 tahun sekali, atau paling lama 100 tahun sekali, sebuah perjamuan perjalanan malam akan diselenggarakan di kuil dewa gunung resmi. Ada skenario lain di mana upacara serupa akan diadakan, yaitu setiap kali seorang kultivator mencapai tingkat 5 atas. Semua dewa gunung dan sungai dalam radius beberapa ribu kilometer, tanpa memandang negara asal mereka, akan berbondong-bondong mengunjungi immortal yang maha kuasa dan memberikan penghormatan mereka. Lebih dari 100 dewa akan menghadiri perjamuan perjalanan malam para dewa, dan dengan semua kemampuan mistis mereka yang ditampilkan sepenuhnya, itu benar-benar akan menjadi tontonan yang luar biasa untuk disaksikan. Tidak apa-apa, aku akan menonton dari gunung tertindas saja, Chen Pingan menolak, dan Weibo tidak bersikeras. Chen Pingan tidak langsung kembali ke gunung tertindas. Dia akan meninggalkan Zulian sendirian untuk menikmati latihannya bersama Cui Cheng, dan dia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk merenungkan pikirannya sendiri. Weibo merasa puas menikmati pemandangan bersama Chen Pingan. Chen Pingan menoleh dan mengarahkan pandangannya ke utara. Di seberang laut ke arah itu terbentang benua buluh lengkap utara. Apakah kamu merasa kecewa karena tidak sempat mengunjungi benua pusaran selatan atau benua kenaikan melingkar saat kamu pergi ke Gunung Stalaktit? Tanya Weibo sambil tersenyum. Tidak juga. Saya terlalu sibuk untuk merasa kecewa saat itu, jawab Chen Pingan sambil tersenyum kecut. Weibo duduk di pagar pergola sambil berkata, kudengar dua benua terburuk untuk menjadi guru akademi adalah benua buluh lengkap utara dan benua kenaikan melingkar. Para guru di benua pertama terus-menerus harus meredakan konflik, sementara para guru di benua kedua terus-menerus harus membersihkan kekacauan yang dibuat orang lain, sehingga mereka tidak punya waktu untuk tenang dan fokus mengembangkan ajaran mereka. Weibo kemudian mengalihkan pandangannya ke Chen Pingan sambil bertanya, ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang benua daun payung selama kunjunganmu, selain fakta bahwa benua itu jelas jauh lebih besar daripada benua botol harta karun timur? Chen Pingan mempertimbangkan pertanyaan itu sejenak, lalu menjawab, mungkin karena benua ini sangat luas, tetapi banyak tempat yang sangat terisolasi, dan terdapat kesenjangan yang lebar dalam kelimpahan energi spiritual dari satu tempat ke tempat lain, sehingga memudahkan berdirinya sekte-sekte besar dan tempat tinggal abadi, seperti sekte daun payung, sekte tablet giok, gunung kedamaian dan ketenangan, dan sekte penulisan plancet. Semua kekuatan super yang luar biasa ini, dan di benua botol berharga timur kita, hanya sekte dekrit ilahi yang dapat dibandingkan dengan mereka. Namun, ada juga banyak negara kecil di benua daun payung, di mana banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa mengetahui bahwa kultivator itu ada, dan tempat-tempat itu benar-benar tanpa hukum. Weibo mengangguk sebagai jawaban, lalu tersenyum sambil bertanya, tahukah kamu bahwa selain benua ilahi bumi tengah, keberuntungan masing-masing dari 8 benua lainnya di dunia agung sebenarnya sama?
Chen Pingan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Benua botol berharga timur mungkin kecil dan kekurangan kultivator kuat asli, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada bakat yang muncul dari tempat ini, jelas Weibo. Bahkan jika kita hanya melihat orang-orang yang berasal dari dunia kecil permata, ada Siesi dari Gang Daun Persik, Cao Si dari Gang Vas Tanah Liatmu, serta orang-orang seperti Liu Xianyang dan Zhao Yao. Namun, banyak dari mereka memilih untuk meninggalkan benua botol berharga timur, dan ketidakmampuan untuk mempertahankan talenta asli inilah yang membuat benua botol berharga timur tampak lebih rendah dibandingkan benua-benua lain. Aku tak bisa membayangkan benua kenaikan melingkar akan lolos tanpa cedera setelah krisis di benua daun payung. Meskipun sekte daun payung telah hancur parah akibat ulah suku iblis, dengan gunung kedamaian dan ketenangan serta sekte penulisan planchet yang menanggung dampak terberatnya, setidaknya yang terburuk sudah berlalu. Dulu, saat aku berada di Gunung Stalaktit, aku mengetahui bahwa harta karun yang sangat kuat telah muncul di benua pusaran selatan, benua kenaikan melingkar, dan sekte daun payung. Aku mendengar bahwa dunia fana di benua kenaikan melingkar sudah menjadi yang paling kacau dari 9 benua sejak awal, dan sekarang, dunia kultivasi di sana juga dalam keadaan kacau. Aku bahkan tak bisa membayangkan betapa banyaknya urusan yang harus dihadapi para cendekiawan akademi dan sarjana bangsawan di benua ini saat ini, desah Chen Pingan. Melalui isi buku-buku abadi yang telah dibelinya, Chen Pingan mengetahui bahwa benua kenaikan melingkar dapat digambarkan hanya dengan satu kata, kacau. Jika benua kenaikan melingkar diibaratkan sebuah kekaisaran, maka sepanjang sejarahnya, benua itu telah terpecah menjadi lebih dari selusin negara bawahan. Banyak sekali faksi di benua itu yang selalu berselisih satu sama lain, dan sebagai akibat dari kekacauan dan keresahan yang terus-menerus terjadi di sana, benua itu diejek sebagai benua ember air oleh para kultivator benua ilahi bumi tengah karena bentuknya menyerupai ember air yang terus bergoyang dari sisi ke sisi. Adapun benua pusaran selatan, yang paling dekat dengan Gunung Stalaktit, itu adalah benua yang kaya akan garis keturunan cendekiawan dan keberuntungan dalam peperangan. Benua ini adalah salah satu dari sedikit benua yang tidak dipandang rendah oleh para kultivator benua ilahi bumi tengah. Selain itu, Chen Chunan berasal dari benua pusaran selatan. Tidak banyak lagi yang bisa dibahas mengenai keadaan dunia saat itu. Chen Pingan mengkhawatirkan hal-hal yang tampaknya tidak ada hubungannya dengannya karena hal-hal itu berdampak pada tembok besar Ki Pedang, sementara Weibo mengkhawatirkan hal-hal tersebut karena dia akan menjadi dewa gunung utara di sebuah benua di masa depan, dan hal-hal ini pada akhirnya akan menyangkut dirinya. Kirim aku ke Gunung Permata Sejati. Aku ingin pergi ke kota kecil untuk mengunjungi Peikian, pinta Chen Pingan sambil tersenyum. Weibo mengangguk sebagai jawaban, lalu mengirim Chen Pingan ke Gunung Permata Sejati dengan lambaian lembut lengan bajunya. Setelah Chen Pingan pergi, Weibo duduk sendirian di pagar pergola, dan senyum tiba-tiba muncul di wajahnya karena ia tiba-tiba teringat sesuatu yang lucu. Xieling menemui Chen Pingan secara pribadi, dan setelah mereka saling menyapa, dia tersenyum dan bertanya, apakah kau tidak penasaran mengapa kakak Xiu Xiu tidak datang ke Gunung Tirai Awan? Kakak Xiu Xiu, itu adalah nama panggilan yang sangat menarik. Sebagai tanggapan, Chen Pingan tersenyum dan menjawab, saya tidak mengenal Anda atau Nona Ruan dengan baik. Xieling benar-benar tercengang oleh jawaban itu, terdiam dan terstunet seperti banteng yang mengamuk yang tiba-tiba berhenti karena menabrak tembok yang kokoh. Bahkan orang buta pun kemungkinan besar bisa mengetahui bahwa Xieling menyimpan kekaguman yang besar terhadap kakak perempuannya, apalagi terhadap murid-murid lain dari sekte pedang musim semi naga. Namun, meskipun Xieling memiliki kemampuan kultivasi yang luar biasa, ia masih kurang pengalaman duniawi, dan ia berpikir bahwa tidak seorang pun akan mampu melihat niatnya yang sebenarnya. Meskipun ia dan Chen Pingan memiliki usia yang hampir sama, jika dilihat dari pengalaman duniawi dan pemahaman mereka tentang sifat manusia, sebenarnya tidak ada bedanya dengan persaingan antara dua kultivator, yang satu berada di tingkat 5 bawah, sementara yang lain di tingkat 5 atas. Yang terpenting, Xieling telah menyebabkan hal ini terjadi pada dirinya sendiri, dengan saksama mengamati Chen Pingan sejak pertama kali mereka bertemu. Menghadapi Ruan Qiong, Chen Pingan tentu saja tidak punya pilihan selain lari dan bersembunyi, tetapi dia jelas tidak akan gentar di hadapan Xieling. Weibo meregangkan tubuhnya dengan malas sebelum mengalihkan pandangannya ke istana musim semi abadi di wilayah utara ibu kota Kekaisaran Li Raya.
Dia bertanya-tanya apakah bunga osmanthus sudah mekar, dan apakah ada wanita lain yang berjalan di sepanjang jalan setapak yang terjal dan liar, menggunakan ranting osmanthus sebagai tongkat pendakian. Dia bertanya-tanya apakah wanita itu memiliki seorang pria yang dicintainya di kehidupan ini, dan jika ya, dia berharap pria itu adalah seorang cendekiawan yang baik hati dan bermoral. Menurut kata-kata bijak Zulian, seorang sarjana yang tak berdaya bisa dimasukkan ke dalam ransel dan dipukuli tanpa ragu-ragu, sementara seorang kultivator akan jauh lebih sulit untuk dihadapi. Meskipun demikian, ini bukanlah masalah. Jika Weibo tidak bisa melakukannya sendiri, maka dia hanya perlu meminta teman baiknya, Zulian, untuk menggantikannya. Menangkap seseorang dalam keadaan lengah dengan tas ransel di atas kepala, lalu memberikan pukulan cepat dan brutal sebelum melarikan diri secepat angin adalah rangkaian tindakan yang harus dilatih dengan baik bagi seseorang yang berkelana di dunia kultivasi, dan Zulian tentu sangat mahir dalam bidang ini. Weibo merasa sangat beruntung memiliki teman yang hebat seperti itu. Lalu tiba-tiba ia teringat semua yang telah dilakukan Chen Pingan sejak kembali ke gunung tertindas, dan ia menghela napas pelan sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Dia sekarang memiliki wilayah yang begitu luas, bagaimana mungkin dia puas hanya tinggal di kamar kecil di lantai pertama bangunan bambu itu. Namun, ia kemudian dengan cepat menyadari bahwa itu adalah pemikiran yang agak dangkal. Tempat tinggal fisik seseorang tidak harus besar, tetapi tempat tinggal yang besar diperlukan untuk menampung hatinya. Bahkan di tempat terkecil sekalipun, kebebasan yang luas bisa terwujud. Weibo meletakkan tangannya di pagar dan mulai menyanyikan lagu rakyat yang dia pelajari dari Peiqian, lagu tentang makan tahu busuk, dan tiba-tiba, dia mulai merasa sedikit lapar, sensasi yang sudah lama tidak dia rasakan. Dia tidak tahu apakah Chen Pingan akan tinggal sampai musim dingin, ketika tunas bambu musim dingin mulai tumbuh di hutan. Jika demikian, maka dia akan memanen beberapa tunas bambu musim dingin dan membawanya ke bangunan bambu. Dia telah mendengar dari Zulian bahwa Chen Pingan membuat semur yang sangat enak. Tanpa sepengetahuan Weibo, satu-satunya saat Chen Pingan merasa patah semangat dalam perjalanan ke Akademi Tebing Gunung di negara Sui Raya adalah ketika anak-anak yang tidak tahu berterima kasih itu mengeluh tentang masakannya, menyatakan bahwa sup ikan yang dia masak bahkan tidak bisa dibandingkan dengan hidangan lezat yang mereka nikmati di rumah naga banjir tua. Hal ini masih menghantui pikiran Chen Pingan hingga hari ini, dan selama perjalanannya selanjutnya, setiap kali ia memiliki waktu untuk fokus memasak, ia akan memastikan untuk memasak makanan terbaik yang mungkin. Seiring waktu, kemampuannya secara alami meningkat. Di kota kecil itu, begitu Chen Pingan melangkah masuk ke toko, ia disambut oleh pemandangan kepala yang tergeletak di atas meja. Yang membuat pemandangan itu semakin mengerikan adalah Peiqian sengaja membiarkan matanya tetap diam, dan bahkan di siang bolong sekalipun, itu sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Diliputi rasa jengkel, Chen Pingan dengan cepat menghampirinya sebelum menjentikkan keningnya. Peiqian memegang kepalanya sambil mengeluh, "Kenapa, Guru? Saya tidak bermalas-malasan atau melakukan kesalahan apapun." Chen Pingan mengulurkan tangan untuk memelintir telinganya, dan dia segera memasang ekspresi tulus sambil meminta maaf, "Maafkan saya, Guru." Barulah kemudian Chen Pingan menarik tangannya. Senyum lebar muncul di wajah Peiqian saat dia bertanya, "Bisakah Anda memberitahu saya kesalahan apa yang telah saya lakukan sekarang, Guru?" "Tidak apa-apa, aku hanya iseng menyentilmu," jawab Chen Pingan sambil tersenyum. Shirou harus menahan senyum geli. "Ada apa denganmu, kakak Shirou? Kenapa kau menyeringai seperti itu? Orang sepertimu selalu yang pertama dipukuli sampai mati," seru Peiqian dengan tatapan tajam. "Aku sudah mati," balas Shirou sambil tersenyum. "Kalau begitu, aku akan menghajarmu hidup-hidup lagi dengan satu pukulan," bentak Peiqian. Shirou sedikit mengangkat dagunya, mengingatkan Peiqian bahwa tuannya masih ada di sana. Peiqian segera tersenyum hangat sambil mengoreksi ucapannya, "Tidak ada tempat untuk kekerasan di dunia ini, dan aku jelas bukan tipe orang yang menggunakan kekerasan secara sembarangan. Jika kabar tentang cara-cara kekerasan yang kulakukan tersebar, maka itu akan merusak reputasi tuanku." Chen Pingan mengambil sepotong kue sebelum memasukkannya ke mulutnya sendiri, lalu mengambil satu untuk Peiqian dan Shirou juga. Peiqian menggigit kuenya, dan senyum cerah langsung muncul di wajahnya sambil berseru, "Wow, kue-kue hari ini enak sekali."
Zhiro menyantap kue keringnya sedikit demi sedikit seperti seorang wanita yang anggun dan berkelas, tetapi melihat gerak tubuh yang kemayu seperti itu di wajah Du Mao sama mengganggunya dengan melihat kepala Pei Qian bersandar di atas meja. Tiba-tiba, Chen Pingan menepuk dahinya sendiri sambil berpura-pura memasang ekspresi bijaksana dan berseru, "Pantas saja bisnis kalian berdua kacau. Apakah kalian dibayar? Jika ya, maka aku akan memotong setengah gaji kalian." Pei Qian mengalihkan pandangannya ke Zhiro, memberi isyarat bahwa inilah saatnya dia bersinar. Dibandingkan dengan Zhiro, dia sama sekali tidak mahir dalam berurusan dengan tuannya. Senyum menggoda muncul di wajah Zhiro. Chen Pingan seketika merinding dan buru-buru berkata, "Lupakan saja, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa." Pei Qian mengangkat tangan, dan Zhiro ragu sejenak, lalu menempelkan telapak tangannya ke telapak tangan Pei Qian sebagai isyarat perayaan. "Aku akan melihat-lihat toko yang lain." Chen Pingan menghela napas pasrah. Pei Qian buru-buru melompat turun dari bangku kecilnya, lalu bergegas keluar dari balik meja kasir sambil menawarkan diri untuk mengantar tuannya ke toko, yang juga berada di gang menunggang naga dan sangat dekat. Zhiro juga tersenyum saat melihat keduanya meninggalkan toko. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa gunung tertindas benar-benar tampak berbeda tanpa kehadiran Chen Pingan.